bagi muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, pimpin doa dulu. Biasa. Hafiz, silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan bagi yang muslim diawali dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Oke, Bapak absen dulu. Ahmad Holid, Apika, Andi Faira, Apika Margaret, Ayu Koming, Azalia, Destiana, Jaka, Hadir. Hanisa Hamka, Azifa, Rapip, Jesslyn, Kalila, Lulu, Mainada, Mikaela, Empatan, Hasim, Rasya Budi, Naladipa. Sakit ya Naladipa. Panji, Narenda Satya, Rahmatullah, Raditya Japas, Raisa Nomi, Rania, Royan, Sain Kenji, Samirah. Sebelum pulangan itu. Gimana kabarnya tadi? Sehat? Sudah siap belajar apa belum? Sudah. Jadi sebelum kita belajar, kita perenggangan sedikit ya. Kemarin udah Bapak ajari ada beberapa ice breaking ya. Coba Bapak ulang lagi, apakah masih ingat apa belum? Tepuk IPA. Ingin tahu, ingin coba, pasti bisa. Yes. Oke. Jadi nanti di sela-sela kegiatan kalau ada yang ngantuk, tepuk IPA. Ingin tahu, ingin coba, pasti bisa. Yes. Selain itu ada juga untuk melatih konsentrasi ya. Selain tepuk IPA, kalau misalkan Bapak tanya, ini berapa? 1, Yang ini berapa? 2, Kalau yang ini? 3, Ya, jadi kalau yang ini berapa? 3, Yang ini? 2. Ya, ingat. Yang ini 2, kalau yang ini 3. Ini berapa? 1. Oke, jadi sebelum kita mulai, seperti biasa, silakan berdiri dulu semua. Menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Oke, sudah siap? Sudah hafal semua ya? Kita mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif
bernalar Lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silakan duduk. Kemarin kita udah belajar ya. Kalian bisa lihat gambar ini di depan ini. Ya, mengingatkan kembali materi sebelumnya, ya. Materi minggu kemarin masih ingat gambar ini gambar apa? Ingat. Laboratorium IPA. Gambar apa? Bapak tanya nih, gambar ini gambar apa ini? Gambar seseorang melakukan penelitian. Ya. Kemarin kita udah belajar metode ilmiah. Ada berapa langkah merancang metode ilmiah kemarin? Ada tuh 7. Pertama ada observasi dan terakhir kesimpulan. Oke. Selanjutnya pertanyaan pemantik. Jadi sebelum kita belajar, kalian harus memikirkan ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak sampaikan ini. Coba kalian perhatikan di sekitar ruang kelas ini. Kira-kira apa saja yang dapat diukur? Papan tulis. Apalagi? Meja. Apalagi? Tinggi. Tinggi pintu, apalagi? Lebar kelas, apalagi? Tinggi kelas. Lebar lemari, tinggi lemari, boleh. Oke. Bagaimana cara mengukurnya? Dengan menggunakan alat ukur, ya. Menggunakan alat ukur. Alat ukur apa? Misalkan mengukur tinggi. Meteran. Nah, kalau mengukur misalkan panjang, masih meteran. Selain meteran apa? Garis boleh. Apa lagi? Jangka sorong. Kalau mengukur berat badan, apa? Timbangan atau neraca. Bener nggak kalau Bapak bilang berat badan? Bener atau salah itu? Yang bener apa? Massa sebenarnya ya. Oke. Kira-kira kalau misalkan mengukur nih, kalau menggunakan kita nggak punya alat ukur, pakai apa? Jengkal. Bisa menggunakan bagian tubuh, bisa menggunakan tangan, bisa jengkal, bisa depa, bisa langkah. Oke, jadi yang tadi kalian sebutkan berkaitan tentang materi kita, yaitu materi pengukuran. Jadi sebelum kalian menyimak materi pengukuran, jadi tujuan pembelajaran kita ini ada beberapa. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan berbagai macam besaran dan satuan beserta contohnya. Kemudian, peserta didik dapat melakukan pengukuran terhadap benda yang ada di sekitar. Oke, siapkan HP-nya. Jadi sebelum kita mulai, kita tes diagnostik ya. Bapak kirim ke grup, itu ada linknya. Asesmen diagnostik ya. Jadi sebelum mulai kita melakukan asesmen diagnostik untuk mengukur minat dan gaya belajar kalian. Sudah? Coba dibuka WA-nya, sudah dibuka WA-nya? Di atas. Sudah ada itu? Sudah muncul di WA?
Bentar ya, Bapak nonaktifkan dulu ini. Ya, jadi kita melakukan asesmen awal, yaitu asesmen diagnostik untuk memetakan minat, bakat, dan gaya belajar kalian. Oke, silakan dijawab. Oke, ini pertanyaan pertama. Saat guru menjelaskan alat ukur, apa atau cara manakah yang paling membantu Anda memahami materi? Apa dengan melihat, atau mendengar, atau langsung memegang? Oke, selanjutnya. Ketika belajar tentang satuan pengukuran, mana yang paling Anda sukai? Apakah melihat, gambar, grafik, atau menjelaskan, atau mencoba mengkonversi? Selanjutnya, bagaimana cara terbaik bagi Anda untuk mengingat satuan dalam pengukuran? Apakah melihat, mendengarkan, atau menuliskan kembali? Dari jawab. Oke. Ketika mengingat kembali pelajaran pengukuran, bagaimana caranya ya untuk mengingat kembali? Apakah mengingat gambar, mengingat apa yang telah didengar, atau mengingat perasaan? Oke, lanjut. Jika Anda harus memilih cara belajar sendiri, mana yang paling Anda sukai? Apakah membaca buku, mendengar penjelasan, atau mencoba secara langsung? Selanjutnya, boleh dijawab. Ketika menghadapi masalah dalam memahami konsep pengukuran, apa yang biasa Anda lakukan? Atau mencari diagram, bertanya kepada guru, atau mencoba menyelesaikan masalah? Apakah Anda lebih suka belajar dengan suasana yang tenang, ada suara, atau ada ruangan untuk bergerak? Nah, ini nanti akan mengetahui ya minat dan gaya belajar kalian. Nanti apakah gaya belajar kalian itu audio, kinestetik, visual. Nah, ternyata hasil dari asesmen ya, asesmen awal pemetaan untuk materi pengukuran di kelas ini lebih banyak yang lebih suka gaya belajar menggunakan visual. Visual itu apa tadi? Menggunakan melihat secara langsung. Kalau kinestetik dengan melakukan eksperimen, dengan gerak ya, melakukan atau melakukan misalkan apa namanya? Melakukan kayak olahraga itu, lompat, senam, itu kinestetik. Kalau audio itu lebih banyak fokus mendengarkan. Jadi nanti dari asesmen ini akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi tes diagnostik sudah dilakukan. Kita lanjut ke kegiatan inti ya. Materi kita tadi apa? Materi tentang pengukuran IPA ya. Sudah pernah melakukan pengukuran? Sudah. Apa kira-kira? Tinggi badan. Apa lagi? Mengukur baju. Mengukur? Baju. Masa. Apa lagi? Mengukur apa? Baju. Mengukur? Ukuran sepatu. Mengukur apa lagi? Baju, ukuran baju. Mengukur suhu pernah nggak? Pernah. Ketika apa kalau mengukur suhu? Demam. Ketika sakit. Apa lagi? Mengukur apa? Baju. Mengukur tinggi badan. Ya, itu sering dilakukan. Oke. Jadi pengukuran itu berkaitan dengan dua ya, besaran dan satuan. Pertama besaran. Besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai ya. Kira-kira yang dapat diukur itu apa? Berupa apa? Bukan tempat, bukan benda. Dari sini ke sini itu artinya apa? Panjang. Bisa berupa tinggi. Tadi berupa apa tadi? Untuk mengukur
kilogram tadi? Massa. Massa. Oke. Besaran itu ada dua ya. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Besaran pokok ada besaran yang sudah ditetapkan oleh para ahli. Kemudian besaran turunan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, ini contohnya nih. Besaran pokok contohnya lihat di sebelah ini ada. Pertama panjang, keduanya apa? Ini Waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat. Nah, ini besaran pokok ya. Besaran turunan? Volume, kecepatan, massa jenis, gaya, tekanan, usaha. Kamilah. Satuannya kalau panjang? Meter, Kilogram. detik, Kelvin, ampere, candela, mol. Luas itu meter pangkat 2. ya, meter persegi, meter kubik, meter pangkat 3, dan selanjutnya masih banyak lagi. Tadi pengukuran meliputi dua aspek ya. Pertama besaran dan kemudian ini gambar apa ini? Anak-anak sedang melakukan pengukuran. Kaitannya dalam pengukuran apa dia? Menggunakan apa? Jengkal. Oke, jadi ini pengertian atau contoh dari satuan ya. Ini adalah menggunakan Jengkal. artinya ini satuan apa? Tambaku. Satuan tambaku, udah tahu ya. Ya, jadi satuan adalah standar untuk membandingkan nilai suatu besaran yang digunakan untuk menyatakan besaran suatu menyatakan besarnya suatu besaran. Satuan itu ada dua. Ini apa ini? Satuan baku dan tabaku. Oke, satuan baku. Meter. Bukan tabaku. Ini satuan apa? Baku. Baku. Contohnya? Meter, panjang, kilogram, massa, detik, waktu. Tuh. Tak baku. Jengkal, depa, hastal, langkah kaki, dan lainnya. Apa bedanya baku dengan tak baku tuh? Kalau baku itu sifatnya tetap. Tetap. Ya, kalau baku tetap ya. Kalau tak baku dia bisa Berubah, tergantung siapa yang mengukur. mengukurnya. Contoh, misalkan nih, ya, jengkal Bapak dengan jengkalnya Rapip, kira-kira sama nggak panjangnya? Tidak. Ya, anggap aja Bapak ini kalau mengukur meja ini paling Bapak 3 jengkal. Kalau Rapip bisa lebih. Ya, itu. Makanya kalau baku itu nilainya tetap dimanapun kita berada mengukurnya, sedangkan tak baku itu hasilnya selalu berubah-ubah. Macam-macam alat ukur ya. Yang pertama, ini apa ini? Alat ukur apa meteran itu? Panjang. Alat ukur panjang. Oke. Ini apa? Jangka sorong. Jangka sorong. Alat untuk mengukur. Jadi jangka sorong ini dia memiliki 3 fungsi untuk mengukur ya. Mengukur pertama diameter, mengukur ketebalan, dan mengukur kedalaman. Ya. Jangka sorong ini memiliki ketelitian yang sangat teliti ya, sampai dengan 0,01 mm. Ya. Nanti akan ada yang praktek jangka sorong setelah ini. Nah, ini gambar apa sering kalian lihat di mana ini? Di toko emas. Toko emas. Untuk ngapain? Menimbang emas. Menimbang. Berarti ini alat ukur Emas. massa ya. Ini adalah namanya neraca Ohaus ya. Neraca Ohaus. Ini stopwatch biasanya digunakan untuk para pelari ya, pelari atau atlet ya. Alat ukur waktu, sudah tahu ya waktu. Ini apa namanya? Termometer. Oke, termometer banyak jenisnya ya. Itu alat ukur suhu ya. Ada termometer digital, ada termometer air raksa, ada termometer bimetal. Digital itu, ini contohnya digital ini. Ini biasanya digunakan di telinga.
Alat ukur apa? Kuat arus. Kuat arus. Namanya ini adalah ampere meter ya, untuk mengetahui arusnya itu berapa ya, DC ke AC ini. Nah, ini adalah alat ukur intensitas cahaya kandela ya. Satuannya kandela, namanya ini adalah lux meter ya, untuk mengetahui ketajaman cahaya itu. Biasanya untuk mengukur cahaya misalkan di jalan-jalan lampunya itu terang apa tidak menggunakan ini. Ini adalah alat ukur jumlah zat, namanya TDS ya. TDS atau mengukur jumlah zat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Bapak bagi kelompok sesuai asesmen diagnostik tadi ya. Nah, kelompok pertama itu Apika, Azalia, Hajipa, Lulu, Nasya, Rapip, Jaka. Mana orangnya? Angkat tangan. Oke, sudah. Kelompok 2, Khalid, Dewa, Mikaela, Menada, Samira, Raisa, Dewa. Angkat tangan. Oke, kelompok 3, visual ya. Jesselyn, Destiana, Kalila, Empatan, Rania, Faizal. Ya, mana orangnya? Angkat tangan. Oke, lanjut. Kelompok 4 dan 5 ya. Alea, Royan, Hafiz, Rasya, Panji, Rahmatullah, Pika. Mana orangnya? Angkat tangan. Oke, lanjut. Kelompok 5, Hanisa, Amka, Kamila, Hashim, Naladipa, Raditya, Sen, Ayu Koming. Oke, jadi nanti masing-masing per kelompok ya akan Bapak share materi ya. Materinya Bapak share di WA. Jadi nanti kalian akan literasi dulu sebelum mengerjakan LKPD ya. Nah, ini ya, silakan buka WA-nya. Akan Bapak bagi untuk masing. Kalau nggak bisa boleh scan, boleh. Siapa yang punya scanner boleh di-scan ini. Dilihat di WA-nya, akan Bapak bagi link untuk atau kalau belum boleh scan itu. Boleh di-scan. Silakan kalian simak baik-baik materi sesuai kelompoknya ya. Ini belum berkelompok ya. Kalau WA-nya belum kebuka, silakan di. Ya, sudah? Sudah dibuka? Dibuka sesuai kelompoknya. Kelompok 2 buka kelompok 2, kelompok 1 buka kelompok 1, kelompok 3 buka kelompok 3. Itu materi sesuai kelompok yang sudah Bapak bagi. Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk kalian literasi. Boleh dibaca, didengarkan, itu ada beberapa video ya. Waktu literasi 5 menit ya. Tidak. Maju. Sekarang gelap. Ya, silakan diputar. Boleh dikerjakan soalnya nggak apa-apa. Ya. Salam. Belanja habis. Boleh kagak bisa.
Di video saya sebelumnya, kita sudah belajar tentang objek menimpa dan penguatannya. Bagi kalian yang belum belajar tentang itu, bisa klik tautan yang ada di atas ini. Oke? Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi. Jadi, di video kali ini saya akan membahas materi tentang pengukuran. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sudahkah kalian mengukur tinggi badan kalian? Berapa tingginya? Udah belum, Des? Nah, kegiatan ini merupakan salah satu contoh dari pengukuran. Contoh lainnya banyak. Bisa mengukur panjang meja, atau mengukur suhu tubuh, dan lain sebagainya. Jadi, pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Oke, begini ya, supaya lebih mudah dipahami. Misal kalian mau mengukur panjang dari sebuah ballpoint, diukur menggunakan penggaris. Itu artinya, kalian akan membandingkan panjang dari ballpoint dengan panjang dari penggaris, di mana penggaris itu merupakan alat ukur panjang yang ditetapkan sebagai satuan. Jadi di sana ada skalanya, ada inci atau ada juga sentimeter, seperti itu ya. Nah, sekarang misalkan panjang dari ballpoint itu 15 cm. Tahu tidak kalian mana yang besaran dan mana yang satuan? Iya, betul. Panjang itu merupakan besaran, sedangkan sentimeter merupakan satuan. Jadi besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Contohnya, panjang. Ya berhenti. Sekarang akan Bapak bagi kelompok tadi ya. Sudah tahu kelompoknya tadi? Untuk kelompok pertama itu adalah kelompok auditori. Itu nanti tugasnya menjawab pertanyaan, ada pertanyaan untuk bahan evaluasi nanti dan membuat puisi. Ya. Audio, ada audio angkat tangan. Oke. Untuk kelompok 2 visual, mana? Dua visual itu membuat kata konsep, ya, sesuai materi yang udah Bapak share tadi. Silakan dibuat nanti ya. Kelompok 3, mana? Kata kelompoknya membuat poster, ya, sesuai materi yang udah Bapak share tadi, ya. Silakan dibuat posternya. Kelompok 4, mana? Mengukur menggunakan jangka selong, ya. Kelompok 5 tugasnya mengukur dengan menggunakan satuan baku dan satuan tak baku. Paham semua? Masuk kelompok? Paham. Kalau sudah paham, silakan kalian duduk per kelompoknya. Waktu mengerjakan adalah 15 menit. Ya, didapatkan mejanya langsung pusing aja ya.
Oke, silakan diambil kelompok 1. Kelompok 1 silakan diambil. Kelompok 1. Jangka sorongnya mana, Alia? Jangka sorongnya mana? Kelompok 2. Pasang di meja ya, biar Bapak tahu kelompok 2. 15 menit ya waktunya. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya, silakan sambil dibaca literasinya dan LKPD-nya. Silakan berdiskusi. Geser. Silakan diskusi, diukur. Dijawab ya, bagi tugas sambil literasi dibaca ya. Meterannya nggak diambil nih kelompok.
Oke, apa yang diukur nih kelompok? Kelereng ya. Kelereng dengan ada yang ditanyakan? Sudah bisa lihat di videonya cara mengukur jangka sorong? Sudah. Ya. Skala utama, skala apa itu? Skala apa skala utama? Skala utama dan skala nonius. Iya, skala utama tuh sentimeter. Yang mana skala utama? Coba lihat sini. Yang mana skala utama? Oke. Skala nonius yang mana? Coba Bapak tanya kalau misalkan ini berapa nilainya ini? Noniusnya. Berapa senti? 3,3 gampang. 3,3. 0,3. 3,03. 3,3 Ya, 3,03 senti meter. 3. 3,3 cm. Noniusnya mana? Noniusnya mana? Noniusnya. Cari yang searah ya, 4. 3,34. Ini yang diukur, mengukur lebar dan panjang kelas. Silakan diukur. Ayo. Ukur. Menggunakan satuan bakunya menggunakan meteran ya. Tak bakunya menggunakan langkah aja ya. Udah cepat. Oke. Ini membuat mana coret-coretan posternya? Ini membuat apa ini? Mana peta kamu? Coba sudah dirancang belum? Belum. Pantunnya mana ini? Ini pantun nggak salah ini. Kelompok pantun. Sudah. Jalan-jalan ke Kota Baru. Hai kawan, ayo belajar mengikut dengan masalah. Ini bukan, Pak. Iya, Pak. Ini enggak. Ini Buat bukan. apa main pet? Enak lihat orang jalan. Buat apa untuk membaca? Buat untuk Ayo diukur yang menggunakan satuan tak baku. Berapa langkah? Meterannya ayo. Dari sini ke sini aja. Panjang dan lebar aja ya. Anggap aja dari situ ya. Mana meterannya? Pakai meteran. Ya, terus. Berapa? 11, kata 11. Panjang itu apa, lebar apa panjang? Lebar. Panjang dari sini ke sini ya. Udah, panjang sama lebar aja. Oke. Berapa? Berapa? Ayo meterannya, ayo ukur panjang. Panjang. Panjang sama lebar kelas aja. Iya, Tante. Panjang sama lebar kelas aja. Ya. Nah, tahan nih. Ya, Bapak aja. Ya, dah. Sana lagi. Berapa itu? Berapa itu? Berapa? 4. Ya. Ini loh. Sini. Ya. Bagian sini kan?
Gambar mana hasilnya? Hasilnya mana? Hasilnya, gambarnya? Yang udah jadi? Ya, berapa? 4. Ya, apa? Lebar? Oh, 8. Coba dari sini sana. Oh, ini pasarnya ya, sudah ya? Diwarnain lagi biar bagus. Ngabok. Udah sini. 5 menit lagi ya, 5 menit lagi kita presentasi ya. 5 menit. Sambil lihat di WA ya, sambil lihat di WA. Itu udah Bapak buka link untuk uji pemahaman nanti ya. Sambil lihat di WA itu udah Bapak buka link untuk uji pemahaman kalian ya. 5 menit lagi presentasi, siap-siap. Disiapkan siapa yang maju kelompoknya? Lima menit lagi. Presentasi disiapkan, diwarnain. Siap-siap presentasi ya. Nggak usah papan tulis, nggak cukup waktunya. Cukup panjang dan lebar menggunakan sudah disiapkan yang presentasi siapa? Sudah? Ya, sudah disiapkan sampai presentasi. Apa? Boleh. Boleh. Bawa jangka sorongnya nanti ya. Sudah disiapkan ya presentasi ya. Siapa? Sudah dapat hasilnya? Sudah. Oke. Ini gambarnya udah, tinggal diwarnain ya. Iya. Oke. Ini sudah. Oh, wah bagus sekali nih. Ya, sudah siap siapa yang presentasi? Oke. Sudah siap siapa yang presentasi? Sudah ya? Sudah. Oke. Bentar lagi. 3 menit lagi kita mulai presentasi. Oke. Tepuk I, Pak. Ingin tahu, ingin coba, pasti bisa. Yeay. Oke, kita mulai presentasi dari kelompok 1. Diperhatikan, yang lain mohon suaranya
jangan berisik. Silakan kelompok 1 presentasi. Maju kelompoknya. Ayo cepat waktu kita. Ya, dengarkan saya. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pantun tentang pengukuran. Dan hari ini saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 1. Hari ini saya akan membacakan pantun tentang pengukuran. Oke, dengarkan baik-baik. Jawab ya. Teman-teman jangan lupa jawab cakep ya. Jalan-jalan ke kota Bantur. Pasti kamu melewati lorong. Hai kawan, ayo belajar mengukur dengan jangka sorong. Ada lagi. Buat apa main per? Enak lihat orang jalan. Buat apa mikrometer? Yaitu buat mengukur ketebalan. Oke, lanjut kelompok 2. Silakan kelompok 2. Sudah dikirim ke WA Bapak ya gambarnya ya. Kelompok 2. Nah ini kelompok 2 ini. Kelompok 2 dia membuat apa namanya? Peta konsep. Mikrofonnya sudah dibawa. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 visual akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pengukuran. Pengukuran terbagi menjadi besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka serta memiliki satuan. Besaran terbagi 2 jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang mempunyai nilai satuan yang telah mendapatkan kesepakatan dari ahli fisika. Contohnya panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Besaran turunan adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, baik secara satuan maupun dimensi. Contohnya luas, volume, gaya, kecepatan, dan lain-lain. Satuan digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur, timbang, dan perlengkapannya. Satuan terbagi 2, yaitu satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku adalah satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama untuk semua orang. Contoh satuan baku adalah panjang, massa, waktu, dan lain-lain. Satuan tak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu orang dengan lainnya. Contohnya jengkal, depa, dan hasta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, bagus sekali. Luar biasa presentasinya nih. Kelompok 3. Silakan. Ayo. Yang bagus, yang lain sudah bagus tadi. Aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 visual akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami membuat poster tentang pengukuran besaran dan satuan. Isi poster kami tentang penjelasan pengukuran besaran dan satuan. Pengukuran merupakan proses membandingkan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Besaran terbagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang
telah ditentukan oleh para ahli, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Satuan juga dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan tidak baku. Satuan baku bersifat tetap atau tidak dapat berubah-ubah, sedangkan satuan tidak baku bisa berubah tergantung siapa yang mengukur. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya pamit undurkan diri. Jika saya maju, dianya tidak peka. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu, luar biasa. Sumpah Lanjut kelompok 4. Mana 4? Bawa jangka sorongnya. Nanti tutupnya dibuka. Oke, dengarkan baik-baik nih kelompok 4 tentang pengukuran menggunakan jangka sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kinestetik akan mempresentasikan hasil dari pengukuran jangka sorong. Aspek yang diukur adalah tutup spidol. Skala utama dari tutup spidol adalah 2,23 cm dan skala noniusnya adalah 22,3 mm. Aspek kedua adalah koin. Skala utamanya adalah 2,73 cm dan skala noniusnya adalah 27,3 mm. Aspek ketiga adalah gelas. Skala utamanya adalah 7,99 cm dan skala noniusnya adalah 79,9 mm. Aspek yang keempat adalah kelereng. Skala utamanya adalah 1,68 cm dan skala noniusnya adalah 16,8 mm. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu maksud Bapak, presentasi itu jangan malu-malu. Nah ini baru namanya presentasi nih yang bagus nih. Kelompok 5 ini tentang mengukur menggunakan satuan bakunya, dia menggunakan meter ya. Batunya menggunakan contohnya langkah ya? Ya, Pak. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pengukuran menggunakan satuan baku dan tak baku. Hasil dari pengukuran menggunakan satuan baku mengukur panjang dan lebar kelas. Panjang sama dengan 8 meter dan lebar 7,9 meter. Mengukur panjang dan lebar kelas dengan menggunakan satuan tak baku, yaitu panjang sama dengan 20 langkah dan lebar sama dengan 18 langkah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Jangan langsung tunggu selesai dulu baru. Oke, sebelum kita ke evaluasi ya. Silakan duduk dulu. Kita beri aplaus dulu untuk semua. Alhamdulillah. Hasilnya tidak memuaskan. Oke, selanjutnya sebelum kita ke kegiatan penutup, ini ada kita uji pemahaman kalian menggunakan aplikasi Quizizz. Itu sudah Bapak share di grup kelas. Silakan dibuka. Kenji. Sudah dibuka di grup kelas? Sudah? Tulis nama kalian ya. Tulis nama kalian. Jangan namanya sembarang ya. Nama kalian. Jangan namanya sembarang. Bapak nggak mau nama sembarang. Sudah?
Kuisis. Itu. Nih kuisis nih. Ya. Nah, itu sudah ada namanya itu. Namanya yang bener ya, jangan nama sembarangan. Bapak nggak suka sembarangan nih. Boleh kalau ikonnya sembarang serah. Namanya karena nanti mau Bapak nilai ini. Pemahaman kalian tentang materi pembelajaran hari ini. Sudah? Sudah? Oke, kita mulai ya. Ya, yang belum nggak apa-apa, bisa nyusul nanti. Oke, uji pemahaman kalian tentang materi yang udah kita pelajarin. Nggak banyak. Masih ada satu orang nih. Dewa sudah? Oke, kita mulai. Oke, baru berapa ini? 22 orang yang menjawab? Apa jawabannya? Oh, Kamila nih yang pertama nih. Wah, cepetnya nih yang jawab. Pilihannya ada di kalian ya. Alat apa yang digunakan untuk mengukur massa? Sudah tadi, sampai salah keterlaluan ya. Bapak cek nih, ada yang salah, kelewatan ini. Besaran yang merupakan satuan dari besaran waktu. Woi, masih Kamila memimpin nih. Besaran berikut ini yang merupakan besaran turunan adalah apakah massa? Gampang tadi, sudah ada contohnya tadi di slide Bapak. Iya. Ada Lea memimpin. Massa suatu benda diukur dengan satuan gram. Jika massa 100 gram, maka massa dalam kilogram. Ayo, berapa?
Siapa yang memimpin? Wah, masih Kamila. Masih ada yang salah jawab. Seorang anak mengukur panjang meja dengan menggunakan telapak tangannya. Telapak tangan tadi. Iya, ini kelompoknya kelompok 5 nggak salah ini tadi nih. Satuan apa? Kalau salah kelewatan ya. Terakhir. Terakhir. Siapakah pemenangnya? Siapakah pemenangnya? Kita lihat. Oke, beri tepuk tangan Kamila. Kamila ya. Nah, Kamila ternyata dia memperhatikan tadi. Tepuk IPA. Ingin tahu, ingin coba, pasti bisa. Yes. Oke, kita sekarang sudah sampai ke kegiatan penutup ya. Sebelum kegiatan penutup, ada pertanyaan? Sudah paham semua? Ya, oke. Jadi pertama kesimpulan. Apakah ada yang mau menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Oh ya, Lulu. Beri tepuk tangan untuk Lulu dulu. Sini aja, Lulu. Jadi kesimpulannya adalah setelah saya mengikuti pembelajaran ini, saya mengetahui tentang konsep pengukuran. Saya mengetahui perbedaan besaran, ada besaran pokok dan besaran turunan, beserta contoh-contohnya. Saya juga tahu macam-macam alat ukur yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya juga menyadari betapa pentingnya dan manfaat alat ukur. Saya juga dapat membedakan satuan baku dan tak baku. Oke, beri tepuk tangan. Luar biasa sekali. Oke, jadi kesimpulannya Bapak tambahkan, selain kalian mengetahui apa itu makna atau dari pengukuran, kalian juga dapat tadi yang kurang dari Lulu, mengetahui berbagai macam apa? Alat ukur. Coba Bapak tanya kembali, alat ukur waktu. Alatnya stopwatch, jam. Alat ukur, nama alatnya ya, alat ukur suhu. Satuannya apa? Satuan suhu. Kelvin. Ya. Bisa lagi apa lagi?
Fahrenheit. Apa lagi? Reaumur. Oke. Alat ukur massa. Neraca itu kata lain dari apa? Kata lain dari tim? Gambar tadi timbangan apa tadi yang ada? Namanya. Neraca ya. Jadi bukan mengukur berat ya, mengukur massa. Alat ukur untuk intensitas cahaya. Luxmeter. Satuannya apa? Ayo satuannya bantu Bapak. Apa? Kandela, betul sekali kandela. Beri tepuk tangan untuk Rania. Satu lagi, alat ukur yang gak susah nih. Jumlah zat. TDS. Satuannya apa sih? M nama satuannya? Mol. Kok moli? Mol, bukan moli. Siapa itu moli? Oke, jadi alhamdulillah kalian sudah paham semua. Lanjut kita refleksi ya. Bagaimana perasaan kalian saat ini? Nah, oke. Sudah paham? Paham. Nah ini, hal apa yang menarik dari pembelajaran ini? Aduh, siapa bisa mewakili? Oh, ya. Nasya. Silakan Nasya. Beri tepuk tangan untuk Nasya nih. Hal yang menarik dari pembelajaran ini. Saya dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan pengukuran. Saya juga dapat mengetahui bahwa ada banyak macam jenis dan juga ada berbagai macam alat pengukur yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti meteran, mistar, stopwatch, jangka sorong, termometer, dan lain-lainnya. Saya juga dapat mengetahui manfaat dan fungsi dari alat ukur tersebut. Dengan adanya pembelajaran ini, saya dapat memperoleh kepuasan dan kesenangan hati setelah memahami materi pengukuran ini, sehingga saya dapat lebih mengembangkan diri untuk mencari tahu lagi tentang pengukuran melalui berbagai macam eksperimen yang dapat dicoba di rumah maupun di sekolah. Pembelajaran ini sudah sesuai dengan gaya belajar saya, yaitu auditori. Saya juga dapat pengalaman dalam bekerja sama dengan kelompok yang memiliki berbagai macam karakter sifat. Demikian, terima kasih. Oke, bentuk tangan. Oke, terima kasih ya sudah merefleksikan. Lanjut, kira-kira harapan kalian untuk pembelajaran selanjutnya seperti apa? Oh ya, nih bisa nih si Hasim. Beri tepuk tangan untuk Hasim nih, luar biasa. Harapan saya untuk pembelajaran selanjutnya adalah pembelajaran lebih menyenangkan menggunakan media pembelajaran yang beragam, lebih banyak eksperimen dan sering melakukan kegiatan percobaan atau eksperimen. Sekian, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Luar biasa. Jadi itulah ya harapan kedepannya untuk pembelajaran IPA. Jadi kalian lebih suka eksperimen atau duduk di kelas mengerjakan tugas atau apa? Eksperimen. Oke, jadi sesuai dengan topik kita selanjutnya minggu depan itu sudah materi mau ulangan atau mau materi eksperimen? Minggu depan itu tentang materi perubahan zat. Itu eksperimennya nanti berbagai macam nanti. Jadi kegiatannya eksperimen ya. Minggu depan itu hari Selasa ya kita ya. Dari Selasa itu perubahan zat. Jadi sebelum eksperimen Bapak kasih materi dulu sebentar, nanti setelah itu kalian eksperimen. Oke, untuk mengakhiri kegiatan ini silakan dulu berdiri semua, kita perenggangan. Kita nyanyi-nyanyi dulu. Bentar ya. Oke. Sudah pernah menyanyikan lagu ini nggak kalian?
Semua ikut nyanyi ya. Oke, semua ikut nyanyi. Yo, gerakan badannya. Saya bisa. Oke. Tangan ke atas. Ke atas menggapai bintang. Ayo suaranya. Suaranya. Ke depan ikan berenang. Go yang rapi. Putar. Mana suaranya? Tangan digulung. Kiri, atas, bawah. Tuh, oke, siap. Tangan kanan. Satu jari kiri, bung menjadi buah. Lurus. Dua jari kiri. Mana suaranya? Buat cekrek. Tiga jari kiri. Buat. Oke. Jari kiri. Apa ini? Kelinci. Oke, 5. Siap berdoa. Satu kali lagi. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Sudah cukup. Silakan duduk lagi. Oke, tepuk IPA. Ingin haus, ingin coba, bisa. Oke, kesimpulan sudah, refleksi sudah. Siapa pimpin doa? Jadi sebelum kita menyelesaikan kegiatan ini, semoga pembelajaran hari ini dapat kalian ambil manfaatnya dan dapat kalian manfaatkan di kehidupan sehari-hari kalian. Hafiz tadi mana Hafiz? Ini Hafiz. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita menurut agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Muslim diawali dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.